Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat dan senantiasa lancar dengan urusan kalian. Kali ini Pak Toto masih tetap menemani para sahabat dengan cerita kiriman dari Erik Muhammad. Cerita kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Dimensi Lain. Namun, seperti biasanya, Pak Toto berharap para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe supaya nanti para sahabat jika channel ini mengupload video terbaru, para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Dan sambil mendengarkan cerita ini, silakan para sahabat jika ditemani kopi atau teh, silahkan diseruput dulu biar mendengarkan ceritanya lebih enak, lebih santai, dan untuk kualitas suara yang lebih bagus tentu para sahabat lebih baik menggunakan earphone. Baik para sahabat, cerita seram dimulai. Iwan saat itu berusia 26 tahun. Pemuda asal Semarang itu saat ini bekerja di Kalimantan Timur. Pekerjaan Iwan saat itu di sebuah perkebunan kelapa sawit. Ya, dia memang disalurkan dari sekolahnya untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ya, karena memang Iwan kebetulan sekolahnya memang sekolah pertanian. Dan di tempat itu Iwan sudah kurang lebih 7 tahun bekerja. Iwan saat itu ditemani oleh teman sekolahnya yaitu Dudung dan Johan. Iwan di tempat kerjanya mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan itu adalah berupa rumah para sahabat. Namun karena satu dan lain hal, Iwan ini kemudian dipindahkan oleh pemimpin dari perkebunan itu ke tempat yang agak jauh, karena di tempat itu adalah lokasi tempat kerjanya Iwan. Jadi lokasi tempat kerjanya Iwan ini dipindahkan oleh sang pimpinan perkebunan sehingga Iwan pun menempati rumah tinggal yang baru. Dan apesnya saat itu Iwan tinggal seorang diri karena beberapa karyawan yang bekerja di tempat itu rumahnya tak jauh dari situ, sehingga mereka jika sore kebanyakan pulang ke rumah masing-masing. Pada awalnya Iwan agak takut tinggal di tempat itu, namun karena di tempat itu sudah ada TV, kemudian ada hiburan yang lain, maka Iwan sedikit terhibur. Kadang-kadang di rumah itu datang Pak Rahman dan Ibu Ning yang kebetulan beliau bertransmigrasi di sekitar perkebunan itu, dan kebetulan juga Pak Rahman ini masih satu kabupaten dengan Iwan. Namun Pak Rahman karena sudah berkeluarga, Pak Rahman jarang sekali untuk datang ke tempat itu. Iwan beberapa hari ini memang hanya tinggal seorang diri di rumah yang disediakan oleh perusahaan. Malam itu sepulang dari tempat kerjanya, Iwan langsung beristirahat di rumahnya. Jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Dan karena saat itu di perkebunan, makanya situasi menjadi sedemikian sepi. Hanya binatang-binatang hutan saja yang suaranya terdengar oleh Iwan. Saat itu Iwan berada di depan rumahnya dan duduk di sebuah balai-balai sambil menikmati secangkir kopi dan menikmati beberapa batang rokok. Saat itu salah seorang teman kerja Iwan yaitu Dudung datang ke tempat itu. Ya, Dudung datang ke tempat itu sekitar pukul 7:30 malam. Wan, gimana Wan kabarnya Wan? Sendirian aja nih, apa nggak takut Wan kamu? Tanya Dudung kepada Iwan. Nggak Dung, udah biasa. namanya juga cari nafkah, ya beginilah, dinikmatin saja, kata Iwan kemudian.
Kedua orang teman itu lalu saling bercakap-cakap dan saling bertukar pikiran. Hingga tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Dudung malam itu lalu meminta izin kepada Iwan untuk tidur di tempat itu. Dan Iwan tampaknya bergembira karena malam ini dia tidak sendirian, ada Dudung yang menemaninya. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba saat itu baik Iwan dan Dudung mendengar sesuatu yang agak aneh. Saat itu mereka mendengar suara yang agak ramai di sekitar tempat itu. Suara-suara itu tampaknya seperti suara sebuah pasar. Namun ketika mereka mencoba menyorotkan lampu senternya ke beberapa arah, ternyata saat itu mereka tidak melihat sesosok apapun yang ada di tempat itu. Mereka berusaha untuk berjalan di sekitar pondok itu kurang lebih 50 meter, namun mereka tidak menemukan apapun yang bisa menghasilkan suara gaduh seperti itu. Wah Dung, ini kayaknya mulai nggak jelas nih Dung. Udah balik saja ke rumah Dung. Kita balik saja ke rumah. Ini udah nggak jelas nih Dung, kata Iwan kepada Dudung. Iya Pan, ayo pulang. Dan ketika sampai di dalam rumah, saat itu Iwan langsung berkata kepada Dudung, Dung, ini tadi yang kita dengar kayaknya ini sesuatu yang nggak beres nih Dung. Tapi namanya di tengah hutan Dung, jadi ini kayaknya ya nggak terlalu aneh Dung, kata Iwan kemudian. Saat itu Dudung lalu berkata kepada Iwan bahwa dirinya mendengar seperti ada konser sebuah musik atau sebuah grup band. Namun Iwan saat itu hanya berkata bahwa saat ini mereka tengah berhalusinasi karena saat ini mereka sepertinya tengah bersinggungan dengan alam gaib. Kedua orang itu tampaknya tak terlalu memikirkan situasi yang mereka hadapi dan mereka masih terus ngobrol-ngobrol di dalam rumah. Dan ketika waktu telah menunjukkan pukul 9 malam, saat itu Iwan merasa ada seseorang yang mengetok pintu rumahnya. Dan ketika pintu rumahnya itu dibuka, saat itu tampak seorang bapak-bapak yang memperkenalkan dirinya. Selamat malam Mas. Mas, saya namanya Pak Badu. Saya tinggal di sekitar sini. Dan ini istri saya namanya Ibu Cahya. Gimana Mas rasanya tinggal di sini? Betah apa tidak? Kata orang itu kepada Iwan dan Dudung. Iwan dan Dudung lalu menjawab bahwa mereka betah bekerja di tempat itu karena memang pekerjaan ini adalah sumber nafkah bagi mereka. Mas, main ke rumah saya nih, mumpung masih jam-jam segini. Saat itu baik Iwan dan Dudung agak kaget dengan tawaran Pak Badu karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Pak Badu dan perempuan yang di sampingnya ini tampak tersenyum. Iwan dan Dudung saat itu tampaknya sedikit ketakutan dengan apa yang dikatakan orang itu. Apalagi saat itu baik Dudung dan Iwan mencium gelagat-gelagat yang tidak sesuai dengan logika mereka. Pak Badu saat itu oleh Iwan seperti tercium aroma-aroma bunga, aroma-aroma mistis saat itu mulai mereka rasakan. Dan ketika saat itu mereka melihat ke matanya Pak Badu, saat itu mereka merasakan satu keanehan. Mata Pak Badu ini hitamnya begitu pekat, berbeda dengan mata orang pada kebanyakan, dimana dia ada seperti bulatan, tapi bulatan ini ada warna agak-agak kecoklatan atau warna yang agak lain, tapi ini warna hitamnya ini semua hitam pekat. Malam itu setelah mereka ngobrol-ngobrol di dalam rumah, Pak Badu lalu berkata kepada Iwan, Mas, ini Bapak terus terang kepada kamu. Saya Pak Badu dan ini Ibu Cahya. Kami ini makhluk yang berbeda dengan kalian. Kami adalah
bangsa halus atau bolehlah kalian sebut bangsa siluman. Kami adalah penghuni wilayah ini. Bapak sarankan kalian jika ingin aman, ingin tidak ada masalah di tempat ini, cobalah kalian berinteraksi dengan kami, saling mengenal dengan kami, supaya nanti ke depannya kalian tidak bersinggungan, tidak bermusuhan dengan makhluk-makhluk seperti kami. Ini untuk keseimbangan alam, Mas. Dan aku saat ini mengundang kalian berdua untuk ikut denganku, kata Pak Badu. Saat itu Iwan dan Dudung terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan Pak Badu. Namun ternyata apa yang dikatakan Pak Badu ini menurut Iwan masih masuk akal, sehingga Iwan kemudian mengajak Dudung, ayo Dung, kita ikut Pak Badu saja ke rumahnya. Dan Pak Badu kemudian mengajak Iwan dan Dudung untuk ke rumahnya. Mereka kemudian 4 orang berjalan menuju ke rumahnya Pak Badu. Namun di sini ada satu keanehan. Ternyata Pak Badu ini mengendarai sebuah mobil yang begitu mewah. Bahkan saat itu baik Iwan maupun Dudung tidak pernah memikirkan kalau ada mobil semewah ini yang ada di tempat itu. Mobil ini adalah seri termahal dari mobil yang ada saat ini, yang harganya mencapai miliaran rupiah. Dan tak lama kemudian, hanya sekitar 20 menit, mereka telah sampai di rumahnya Pak Badu. Rumah Pak Badu ini ukurannya sangat besar dan bentuknya mirip seperti sebuah istana. Saat Pak Badu masuk ke rumahnya, beberapa orang tampak menyambut kedatangan Pak Badu. Dan Pak Badu lalu mengenalkan Iwan dan Dudung sebagai sahabat dari Pak Badu. Tampak orang-orang yang ada di tempat itu begitu bersahabat dan begitu baik kepada Iwan dan Dudung. Situasi saat ini benar-benar berbeda dengan yang dipikirkan oleh Iwan dan Dudung sebelumnya. Saat itu, sebelum mereka berangkat ke rumahnya Pak Badu, mereka berpikir bahwa tempat yang akan mereka datangin ini mungkin tempatnya siluman yang penuh dengan sesuatu yang berbau horor. Namun ternyata anggapan ini berubah total, karena saat mereka memasuki rumah itu, semua terlihat begitu indah, semua terlihat begitu mewah, bahkan semuanya di luar pemikiran Iwan dan Dudung. Pak Badu lalu berkata kepada Iwan, Mas, ini ada makanan. Makanan ini silahkan kalian makan, silahkan kalian nikmati. Tapi makanan ini makanan bangsa kami, Mas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting makanan ini jangan kalian bawa pulang ke alam kalian, karena jika kalian bawa pulang ke alam kalian, sifat dan bentuk dari makanan ini sudah berbeda dengan apa yang kalian lihat saat ini. Tapi jika masuk perut, maka makanan ini wujudnya masih seperti ini. Nggak apa-apa, kalian silahkan makan sepuasnya. Saya berkata jujur seperti ini untuk menghargai persahabatan kita, Mas, kata Pak Dudung. Dan Iwan pun kemudian menikmati makanan yang diberikan oleh Pak Badu. Iwan dan Dudung kemudian menikmati makanan pemberian Pak Badu. Kedua orang ini tampaknya sangat segan dengan Pak Badu, karena Pak Badu ternyata di tempat ini begitu dihargain oleh masyarakatnya. Pak Badu adalah orang yang dituakan di komunitas ini, sehingga semua orang yang ada di tempat ini begitu segan dan begitu hormat kepada Pak Badu. Mas, di tempat ini banyak bangsa seperti kami. Namun, semuanya terkadang mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Kebetulan kami adalah bangsa jin dari tataran yang lebih tinggi. Dan di sini juga banyak bangsa jin, namun dari golongan-golongan rendah, dan mereka biasanya menyesatkan. Nanti jika kalian bertemu dengan mereka, kalian boleh minta
tolong kepada kami, atau kalian boleh menyebut diri kami di depan mereka. Mudah-mudahan mereka tidak akan aneh-aneh jika mereka sudah mendengar nama kami. Dan ini ada doa yang bisa kalian bacakan jika kalian membutuhkan bantuan dari kami, kata Pak Badu. Dan kemudian Pak Badu mengucapkan beberapa kalimat yang kalimat itu harus dibaca oleh Iwan dan Dudung jika mereka membutuhkan bantuan dari Pak Badu dan komunitasnya. Bacaan pendek itu langsung dihafalkan oleh Iwan dan Dudung dengan mudah. Rupanya di tempat ini memang berasal dari bangsa jin, namun mereka mempunyai strata sosial yang lebih tinggi. Masyarakat yang ada di tempat ini menunjukkan sopan santun yang begitu tinggi, menunjukkan akhlak mereka yang begitu baik, dan mereka saat itu tidak merasakan bahwa mereka berada di alam jin, karena selama ini mereka mendengar bahwa alam jin ini adalah sebuah alam yang kastanya lebih rendah daripada manusia. Malam itu mereka berada di rumah Pak Badu sampai sekitar jam 3 pagi. Pak Badu lalu berkata kepada Iwan, Mas, ini ada makanan, silahkan kalian makan. Makanan ini sudah dibuat oleh istri saya dengan maksud supaya kalian vitalitasnya menjadi lebih baik, kalian tidak capek dan tidak ngantuk besok, walaupun saat ini kalian tidur sampai malam ya. Jangan lupa dinikmati dan anggap kami ini keluarga bagi kalian ya, jangan takut, kata Pak Badu. Dan malam itu mereka banyak berbincang-bincang, dan ketika mereka diantarkan pulang oleh Pak Badu, saat itu mereka tidak tidur sampai pagi. Namun anehnya mereka tidak merasakan kantuk, dan mereka juga stamina mereka masih bagus. Dan siang harinya mereka pun dapat melanjutkan rutinitas mereka. Mereka dapat bekerja seperti hari-hari biasa pada umumnya. Dan semenjak itu Pak Badu sering datang ke rumahnya Iwan untuk ngobrol-ngobrol, dan Dudung yang memang tidak tinggal di tempat itu pun sering berkunjung ke tempatnya Iwan. Bahkan beberapa kali Dudung mengundang Pak Badu untuk datang, dan Pak Badu kembali mengajak Iwan dan Dudung untuk pergi ke alamnya. Nah, itulah para sahabat cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua. Jangan lupa para sahabat klik like dan subscribe-nya. Dan akhirnya Pak Toto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.